Pernah gak sih ngerasa lagi capek tapi gak bisa untuk ngejelasin? Kayak gak tahu harus ngomong apa. Ada capek yang emang gak bisa untuk diutarain. Ada capek yang emang gak bisa untuk dijelasin. Dan ada capek juga yang gak bisa untuk diungkapin gitu. Mungkin ada banyak hal yang menjadi beban pikiran kamu. Unek-unek kamu, isi kepala kamu ramai banget, tapi kamu gak tahu harus ngomong apa. Tapi kamu bingung harus nyampeinnya gimana. Yang bisa kamu ucapkan cuma, aku capek. Ya, itu ada kalimat sederhana yang sering banget diucapin oleh setiap orang. Mungkin adalah hal yang simple tapi itu udah menyangkut semuanya kali ya. Karena memang rasa capek itu kita gak bisa menghindari. Kita gak bisa mengontrol diri kita, dan kita gak bisa tahu kehidupan dunia seperti apa. Apakah Tuhan akan memberikan kamu kebahagiaan hari ini atau tidak? Esok atau tidak? Karena kita semua gak ada yang tahu. Dan sebagai manusia mungkin cukup menjalani kehidupan sebagaimana mestinya. Walaupun pada akhirnya harus bertemu dengan rasa capek yang gak mau kamu rasakan lagi. Tapi yang namanya kehidupan beriringan dengan rasa capek itu. Capek itu banyak sekali hal yang bisa kita deskripsikan mengenai capek. Ya, capek fisik, capek mental, capek pikiran, capek hati, capek apa lagi? Mungkin banyak kali ya. Dan setiap orang pasti memiliki problemnya tersendiri. Tapi pernah gak sih kamu ngerasa ada capek yang gak bisa untuk kamu jelaskan? Hai semuanya. Halo. Apa kabar? Kok aku jadi bingung gini ngomongnya? Gimana kabar hari ini semuanya? Sehat? Harimu bagaimana? Apakah hari ini bahagia atau tidak? Apakah hari ini jadi hari yang berat atau tidak? Apalagi ya? Banyak sekali ya. Dan gak kerasa juga kita udah melewati 1 bulan ini dan cukup baik. Ya, aku harap kamu bisa melewati bulan ini dengan baik ya. Dan sekarang udah berganti bulan. Berdoa yang terbaik untuk bulan yang baru ini. Semoga di 1 bulan ini dan seterusnya kita semua bisa mendapatkan banyak sekali kebahagiaan yang tidak kita sangka-sangka. Ya enggak? Ada yang mau enggak mendapatkan kebahagiaan? Oh ada dong, jelas. Setiap orang pasti pengen yang namanya bahagia. Cuma kan kita nggak tahu ya, kebahagiaan itu datangnya kapan. Terus definisi kebahagiaan setiap orang itu seperti apa. Tapi kadang minusnya manusia tuh gini, kalau dia lagi ngerasa bahagia, dia bahagia banget gitu. Lupa kalau sebelum ada di titik bahagia ini, ia pernah melewati banyak sekali hal. Dan ketika manusia itu lagi ngerasain down, sedih, kecewa, sakit, dan lain sebagainya, ia lupa bahwa dirinya juga pernah bahagia sebelum ia merasakan terluka itu. Dan ia menganggap bahwa dirinya tuh gak pernah bahagia gitu loh. Kamu pernah gak sih mikir kayak gitu? Jujur ya, aku kadang kalau nemenin orang cerita, kalau dia cerita kayak gitu, kadang tuh aku ngerasa kayak kenapa harus ngomong kayak gitu loh. Padahal kan sebelum kamu ngerasa sedih, kecewa dan sebagainya, kamu pernah ada di fase membahagiakan itu. Kayak sebahagia itu gitu loh. Dan setiap orang juga gak melulu tentang bahagia aja dalam kehidupannya. Kita harus merasakan kecewa, sedih, luka, dan kita harus siap akan hal itu. Ya. Hayo, hari ini gimana? Lagi banyak banget yang ngerasain capek ya? Lagi ada ada hal yang mungkin kamu tutupi dengan rapat, terus isi kepala kamu lagi ramai banget, sehingga kamu sulit untuk ungkapin, sehingga kamu gak tahu harus ngomong apa.
Kamu pun gak tahu harus mulai dari mana. Saking capeknya, ketika ditanya pun selalu bilang gak apa-apa. Saking capeknya, kalau dipekain pun, kamu cuma bisa bilang, gak apa-apa kok. Gak apa-apa, aku hebat, aku kuat. Iya kuat. Hayo, siapa yang kuatnya cuma ngomong doang? Padahal hatinya tuh lemah loh. Ya, setiap orang tuh pasti memiliki kelemahannya tersendiri. Memiliki sisi kuatnya tersendiri. Setiap orang juga berhak kok ngerasa dirinya itu lemah. Enggak setiap orang tuh selalu kuat dalam menghadapi keadaan yang sedang ia hadapi saat ini. Walaupun emang sering kali bilang kuat, tapi pasti ada deh. Kamu ngerasa kamu gak kuat, terus kamu nangis, kamu ngerasa kalau kehidupan itu gak adil. Padahal kehidupan itu adil. Cuma memang setiap orang tuh berbeda-beda aja dalam mendapatkan kebahagiaannya. Karena setiap orang tuh memiliki kehidupan yang berbeda-beda. Ada seseorang yang dimana dia lebih banyak mendapatkan kebahagiaan daripada luka. Mendapatkan keluarga yang, apa sih sebutannya, cemara ya? Keluarga yang harmonis, ada juga yang tidak. Itulah kehidupan. Kita gak bisa tahu apa yang akan terjadi di kemudian nanti. Kita gak ada yang tahu. Apakah hari ini, esok, lusa, apa yang akan kita dapatkan gitu loh. Wajar kok kalau misal kamu ngerasa capek. Wajar kalau misal kamu ngerasa kayak kehilangan arah. Mungkin kamu akan ngerasa capek ketika ada orang yang cuma bisa bilang sabar ya. Sabar ya. Coba, kata teman-temanku sih ya, kalau misalnya kita cerita sama orang, terus orang itu cuma bisa bilang, sabar ya, itu rasanya tuh gak enak banget. Itu kata teman-temanku ya, tapi kalau kataku, menurutku gini loh, ketika kita cerita sama seseorang, kita gak boleh berespektasi terlalu tinggi gitu loh, kalau misal orang itu tuh akan mendengarkan dan akan memberikan feedback yang kita mau. Kita gak bisa punya expect kayak gitu, karena setiap orang tuh berbeda gitu loh. Ada yang dimana dia tahu menempatkan posisinya tuh harus seperti apa. Ada yang juga ya dia nggak bisa untuk itu. Dan kebanyakan orang-orang lebih memilih untuk memendam seorang diri tanpa orang lain perlu tahu. Bukan berarti nggak mau jujur sama diri sendiri. Mungkin lebih tepatnya gak mau mendapatkan orang lain dan gak mau nantinya akan mendapatkan hal yang tidak mengenakan itu. Karena buat aku gini, kalau misalnya seseorang itu udah berani untuk cerita, berarti dia udah mengeluarkan energi yang begitu besar gitu loh untuk sharing. Dan itu gak mudah kan, apalagi untuk golongan orang-orang yang emang dia terbiasa sendiri gitu loh. Dia terbiasa menyimpan lukanya sendiri, dia terbiasa memendam rasa capeknya sendiri, tanpa ia memiliki tempat untuk berkeluh kesah gitu loh. Dan ya, baik lagi ke diri kita sendiri. Kalau misalnya kamu pengen punya tempat di mana keluh kesah kamu diterima, kamu gak perlu punya expect apa-apa sama orang lain. Ya memang kamu capek. Kamu butuh orang yang bisa mendengarkan kamu. Kamu butuh orang yang bisa mengeluarkan isi kepala kamu yang sangat ramai ini. Kamu butuh orang yang bisa kamu jadikan tempat untuk kamu tuh capek banget loh. Hari ini berat banget. Dan lain sebagainya. Memang rasa capek itu, kalau misalnya kita pendam seorang diri, pasti akan menumpuk kan lama-kelamaan. Dan pengen banget rasanya untuk diungkapin. Tapi gak punya orang itu. Tapi aku selalu sama kamu. Aku menganggap kamu adalah orang yang begitu hebat. Hebatnya setiap orang tuh bukan dilihat dari seberapa mampu ia bertahan di setiap
ujian yang ia hadapi. Hebat itu adalah seseorang yang berusaha untuk berdamai dengan keadaannya, berusaha berdamai dengan dirinya sendiri. Walaupun pasti itu rasanya susah banget untuk dirinya sendiri. Seseorang itu masih sering kali nangis sendirian, masih sering kali menutupi semuanya seorang diri, masih sering kali bilang gak apa-apa, padahal kenapa-napa. Ya, memang ada banyak hal yang emang orang lain gak perlu tahu, dan cukup sekedar tahu luarnya aja. Dan yang tahu detailnya yaitu diri kita sendiri. Mungkin setiap hari kamu akan merasakan hal-hal yang ngebuat diri kamu berat banget untuk menjalani hari. Tuhan, kenapa ya? Capek banget. Capek sama keadaan ini. Capek sama pertemanan ini. Capek sama apalagi? Hubungan ini dan lain sebagainya. Rasa capek yang banyak sekali yang menguras energi kamu. Hingga kamu bingung, ini harus nge-charge energi lagi tuh di mana ya? Hingga kamu gak tahu harus berbuat apa. Dan kamu seolah merasa bahwa diri kamu tuh kehilangan arah. Padahal kamu gak kehilangan arah kok. Hanya saja memang ketika rasa capek itu datang, energi kamu memang sudah terkuras habis. Hey, aku cuma mau ngasih tahu, setiap orang tuh pasti memiliki rasa capeknya tersendiri kok. Tapi setiap orang juga memerlukan me time. Coba kamu pernah gak ngasih ruang buat diri kamu sendiri? Kamu pernah gak ngasih waktu buat diri kamu sendiri untuk sekedar berdamai dengan diri sendiri dan keadaan yang sedang kamu hadapi saat ini? Jangan terlalu apa-apa tuh ditumpuk sendiri. Jangan terlalu apa-apa tuh dipaksakan sendiri. Ada kalanya kamu butuh waktu. Ada kalanya kamu butuh ruang. Kamu gak bisa terus-menerus memaksakan diri kamu dalam keadaan ya kamu mampu. Padahal kamu butuh waktu istirahat. Kamu butuh untuk menenangkan diri kamu. Emangnya kalau misalnya dengan istirahat itu bisa ngilangin rasa capek ya Kak April? Aku pernah sih dapat pertanyaan kayak gini. Tapi jujur, aku pas itu bingung kan jawabnya apa. Tapi setelah aku pahami, memang istirahat itu nggak sepenuhnya bisa menghilangkan rasa capek yang sedang kamu hadapi saat ini. Tapi kamu tahu nggak apa? Tapi dengan kamu istirahat dan ngasih waktu buat dirimu sendiri, setidaknya itu memberikan keringanan untuk dirimu sendiri. Setidaknya itu bisa memberikan energi positif untuk dirimu sendiri. Ibaratnya nge-charge diri kamu lah. Karena mungkin energi kamu tuh udah sangat terkuras habis. Gak setiap orang tuh mudah untuk ngungkapin apa yang sedang ia rasakan saat ini. Apa yang sedang terjadi dalam kehidupannya. Dan secapek apa dirinya sendiri. Setiap orang tuh gak bisa dengan mudah itu untuk mengungkapkan apa yang ia rasakan. Bener gak? Ya mungkin kalau ada orang yang mudah, mungkin emang orang itu ada tipikal orang yang mudah sekali untuk mengungkapkan. Tapi semua itu enggak bagi mereka-mereka yang dimana mereka susah untuk mengungkapin hal itu. Ada capek yang emang gak bisa untuk diungkapin. Dan semua itu ya hanya diri sendirilah yang tahu. Dan cukup dipendam seorang diri. Hey, kita itu udah ada di fase dewasa. Proses pendewasaan setiap orang tuh pasti beda-beda kok. Dan setiap orang juga memiliki ujiannya tersendiri dalam menghadapi kehidupannya. Mungkin kalau kamu ngerasa dewasa kamu itu berat dan rumit, dan apalagi banyak sedihnya, kamu jangan menganggap bahwa diri kamu itu ada seseorang yang tumbuh di proses pendewasaan yang begitu berat. Padahal, ya ini adalah proses pendewasaan yang setiap orang tuh pasti akan merasakan gitu loh. Mungkin emang beda-beda aja, dan kamu jangan pernah menyamakan diri kamu sama orang lain.
Gimana caranya berdamai dengan keadaan Kak April? Dengan caranya yaitu kamu pelan-pelan menerima bagaimanapun keadaan kamu. Walaupun susah banget untuk kamu terima. Belajar untuk memahami dirimu sendiri. Memahami keadaan yang sedang terjadi dalam kehidupan kamu. Tuhan tidak akan memberikan ujian untuk hambanya kalau Ia tidak akan memberikan kebahagiaan untuk hambanya setelahnya. Trust me, kamu akan mendapatkan kebahagiaan itu. Mungkin emang gak sekarang, tapi nanti. Jangan pernah menganggap kalau diri kamu itu adalah seseorang yang lemah. Karena mungkin kamu sering ngeluh, kamu sering nangis. Ngeluh itu emang sebenarnya gak boleh. Berarti itu menandakan kalau kita gak bersyukur. Tapi setiap orang pasti pernah kok ngeluh. Tapi jangan berlebihan ya. Itu sama sekali gak baik. Kita cukup bersyukur atas apa yang udah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Entah itu manis, pahit, entah itu kita gak mampu untuk menerimanya, ataupun kamu ngerasa bahwa kehidupan kamu tuh gak adil. Hey, coba deh lihat di luar sana. Mungkin yang kamu anggap kehidupan kamu gak adil, kalau misalnya Tuhan menganggap gak adil, ya mungkin setiap orang gak akan memberi ujiannya tersendiri, ya gak sih? Semua tuh udah terakar. Semua tuh udah menurut porsinya masing-masing. Udah aku jadi susah ngomongnya. Semua tuh udah terakar. Jadi kamu gak bisa menganggap kalau diri kamu adalah orang yang paling tidak beruntung dalam dunia ini. Bahwa kamu adalah orang yang paling tidak bahagia. Bahkan sebelum kamu merasakan hal ini, kamu banyak sekali kan merasakan kebahagiaan tanpa kamu sadari. Ya enggak? Gak apa-apa kalau hari ini capek lagi. Gak apa-apa kalau harus menghela nafas lagi. Gak apa-apa kalau harus nangis lagi, dan gak apa-apa kalau harus OVT lagi. Tapi segala hal apapun, coba untuk belajar untuk memahami diri sendiri. Berusaha untuk ngasih hal positif untuk dirimu sendiri. Dan gak apa-apa kok, setiap orang pasti akan mengalami hal itu. Dan kita gak bisa tahu gitu kapan perasaan itu akan datang, terus ngebuat diri kita tuh down. Semua orang gak ada yang tahu. Yang terpenting, kuncinya apa? Yaitu, kalau menurut aku, membahagiakan diri sendiri, memberikan waktu dan ruang untuk dirimu sendiri, mungkin itu akan menjadi jawaban bahwa rasa capek itu akan hilang dengan sendirinya dan akan berkurang kalau misal kamu mau untuk memahami dirimu sendiri. Emang kita nggak bisa tahu ya, kayak apa ya, kalau orang tuh kalau misalnya udah capek itu pasti bingung harus ngomong apa. Ya nggak? Aku tuh sering banget tau nanya ke orang-orang, gimana hari ini, apakah hari ini baik atau enggak. Terus kalau orang itu bilang, siapapun ya, kadang aku pernah nanya juga kalau DM beberapa orang, cukup bilang capek Kapril gitu, tapi nggak tahu capeknya gitu, kayak nggak bisa diungkapin gitu loh. Dan itu aku menyimpulkan mungkin ada banyak sekali rasa capek yang menumpuk jadi satu, sehingga sulit untuk diungkapin gitu loh. Dan mungkin kamu perlu untuk memahami dirimu sendiri, mengenal dirimu sendiri. Kita nggak bisa untuk mengenal diri kita sendiri kalau bukan dari banyaknya permasalahan yang terjadi dalam kehidupan ini. Kamu nggak mungkin bisa untuk lebih dekat sama diri kamu sendiri kalau bukan dari banyaknya permasalahan yang kamu hadapi setiap harinya. Jatuh bangun itu adalah hal yang pasti akan dirasakan oleh setiap orang. Jadi kamu nggak perlu menganggap kalau kehidupan kamu itu adalah kehidupan yang paling gak beruntung daripada orang-orang sekitar gitu loh. No, aku gak suka cara berpikir orang kayak gitu. Setiap orang tuh udah memiliki kehidupan yang tersendiri ya. Perbedaan setiap orang dalam mendapatkan kehidupan tuh udah diatur oleh Tuhan. Dan kita cukup bersyukur atas apa yang ada dalam kehidupan kita. Walaupun emang itu kamu menganggap bahwa hidup kamu tuh terlalu banyak rasa sakit lah, terlalu banyak rasa capek lah, dan lain sebagainya. Kamu tahu nggak? Aku seneng kalau bisa kamu bisa ngungkapin apa yang kamu rasakan. Jadi kamu nggak perlu harus menumpuk semuanya seorang diri.
memendam semuanya seorang diri. Ya walaupun aku tahu sih, gak semua orang tuh bisa dengan mudahnya untuk bercerita. Mulai sekarang, lakukanlah hal-hal positif untuk dirimu sendiri ya. Berikanlah kebahagiaan untuk dirimu sendiri. Jangan kau menganggap bahwa diri kamu itu adalah orang yang paling gak bahagia atau paling gak beruntung. Oke? Buang pikiran-pikiran negatif dan ganti dengan hal-hal positif. Aku gak bisa Kak April. Stop. Gak boleh ngomong kayak gitu. Semua orang tuh pasti bisa kok. Kamu harus bisa berdiri di atas kakimu sendiri dan memberikan kebahagiaan untuk dirimu sendiri. Jangan terlalu berfokus pada kebahagiaan orang lain hingga lupa akan pentingnya kebahagiaan untuk dirimu sendiri. Iya, tahu, capek banget ya. Fisiknya capek, mentalnya capek, pikiran capek, batin capek, semuanya capek. Semuanya tuh tercampur aduk hingga kamu sulit untuk kamu ungkapkan. Gak apa-apa kok. Kamu hebat udah bertahan sejauh ini. Kamu hebat udah bisa membuktikan kepada dunia bahwa ya keadaan kamu yang seberat ini tuh kamu bisa loh. Walaupun emang penuh dengan air mata, penuh dengan rasa sakit, kadang sering kali bilang ngeluh, yang penting kuncinya jangan pernah menyerah. Sabar, tabah, dan tetap bersyukur, oke? Jangan pernah menyerah. Menyerah itu bukan salah satu hal yang menyelesaikan setiap permasalahan. Kalau kamu bilang menyerah, ya berarti semuanya berakhir dong. Perjalanan kamu masih panjang, dan akan ada banyak sekali hal yang akan kamu hadapi ke depannya. Dan dari banyak permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kamu saat ini dan sebelumnya, itulah yang menjadi tiang untuk kamu berdiri di masa depan nanti. Bahwa di masa depan nanti tuh, ketika kamu melihat ke belakang, oh kamu pernah mengalami hal-hal berat, kamu pernah ada di titik ini, kamu pernah merasakan hal ini, sehingga itulah yang menjadi pelajaran untuk diri kamu. Bahwa dari banyak permasalahan itu ngebuat diri aku bisa menjadi lebih dewasa, lebih tenang, lebih peka, lebih memahami diri sendiri, dan lebih berusaha untuk menyayangi dan menciptakan kebahagiaan untuk diri sendiri. Itu. Ya, kalau buat aku ya, aku mengartikan setiap permasalahan yang terjadi itu mungkin ini suatu pembelajaran lah. Karena hidup itu pasti banyak sekali pembelajaran yang akan kita dapatkan kan dari banyak permasalahan. Dan mungkin ini pelajaran yang harus kita ambil, hikmah-hikmahnya dan sisi positifnya lah harus diambil. Karena bagaimanapun juga di kemudian hari nanti kita akan mengingat diri kita bahwa kita pernah sedaun itu. Dan sekarang kamu ada di titik di mana kamu bisa bangkit dari keterpurukan kamu itu. Kamu buktikan kalau kamu bisa, oke? Senyumnya mana? Jangan sedih lagi ya. Semangat menjalani hari. Kalau hari kamu gak baik, cukup bersyukurlah gimana pun akhir hari kamu ya. Dan juga jangan lupa untuk menyayangi diri sendiri dan kasih waktu dan ruang untuk dirimu sendiri kalau lagi gak baik, oke? Jangan dilampiasin ke orang lain, gak baik. Terima kasih ya. Aku seneng banget bisa jadi tempat untuk kamu. Seneng banget bisa membawakan podcast yang menjadi apa yang kamu rasakan gitu loh. Dan aku seneng kalau misalnya podcast aku tuh bisa ngena ke perasaan kamu. Tapi aku juga manusia biasa, banyak kurangnya, aku minta maaf ya. Semoga di bulan yang baru ini akan banyak sekali kebahagiaan yang datang dalam kehidupan kamu. Dan jangan lupa juga untuk follow TikTok aku. Nanti aku mau live lagi TikTok supaya kita bisa berinteraksi satu sama lainnya. Dan juga Instagram aku kalau kalian mau sharing. Semuanya ada di deskripsi dan kalian bisa tekan aja. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan podcast aku, yang udah setia menunggu update terbaru dari podcast aku. Makasih ya. Aku sayang banget sama kalian. Semoga podcast ini bisa terus berkembang dan memberikan hal positif untuk semua orang. Terima kasih. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Teman Cerita. Dah.